Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Lailiyah dan teman saya Husnul Khotimah. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan masa remaja. Perkembangan masa remaja ada 4, yaitu masa remaja dan perkembangannya, perkembangan fisik masa remaja, yang ketiga perkembangan kognitif pada masa remaja, yang keempat perkembangan psikologis pada masa remaja. Yang pertama, masa remaja dan perkembangannya. Masa remaja secara umum dianggap dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah kepada kematangan seksual atau fertilitas, kemampuan untuk berproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 sampai pada masa remaja akhir atau awal usia 20-an. Masa remaja secara umum berlangsung antara 12 dan 21 tahun, dengan pembagian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal, 15 dan 18 tahun masa remaja pertengahan, 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Masa remaja awal sekitar usia 11 atau 12 sampai 14 tahun. Selanjutnya, perkembangan fisik masa remaja. Pubertas. Pubertas adalah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi secara pesat, terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah suatu peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur. 3 kriteria membedakan anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kriteria pemasakan seksual. Yang kedua, permulaan pemasakan seksual. Yang ketiga, urutan gejala-gejala pematangan seksual. Aspek-aspek psikologis yang menyertai perubahan fisik. Masa pubertas mempengaruhi beberapa remaja lebih kuat daripada remaja lainnya, dan mempengaruhi beberapa perilaku lebih kuat daripada perilaku lainnya. Perkembangan kognitif pada masa remaja. Yang pertama, tahap operasi format Piaget. Merujuk kepada Piaget, remaja memasuki level tertinggi pada perkembangan kognitif. Operasi formal, ketika mereka mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Perkembangan ini yang biasanya terjadi pada usia 11 tahun, memberikan cara baru yang lebih fleksibel kepada mereka untuk mengelola informasi. Yang kedua, penalaran hipotesis deduktif. Pada saat yang sama, ketika remaja berpikir lebih abstrak dan idealistis, mereka juga berpikir lebih logis. Remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji pemecahan-pemecahan masalah tersebut secara sistematis. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Walaupun anak usia sekolah cukup cakap menggunakan bahasa, masa remaja memunculkan penghalusan bahasa lebih lanjut. Kosakata tersebut tumbuh seiring dengan bahasa bacaan yang semakin dewasa. Walaupun ada perbedaan individual yang besar. Pada usia 16 tahun sampai 18 tahun, seorang remaja rata-rata mengetahui 80.000 kosakata. Yang keempat, kognisi sosial. Perubahan-perubahan yang mengesankan dalam kognisi sosial menjadi ciri perubahan remaja. Yang kelima, karakteristik ketidakdewasaan pemikiran remaja. Walaupun menjadi seseorang yang mampu memecahkan masalah abstrak dan membayangkan masyarakat ideal, dalam beberapa hal pemikiran para remaja masih terlihat kurang matang. Menurut Elkin, pemikiran belum matang ada 6 karakteristik. Yang pertama, idealisme dan kekritisan. Ketika para remaja memimpikan dunia yang ideal, mereka menyadari betapa jauhnya mereka dengan dunia nyata.
di mana mereka memegang tanggung jawab orang dewasa. Mereka menjadi sangat sadar akan kemunafikan. Mereka yakin bahwa mereka lebih mengetahui bagaimana menjalankan dunia ketimbang orang dewasa. Dan mereka seringkali mengkritik orang tua mereka. Yang kedua, argumentativitas. Para remaja senantiasa mencari kesempatan untuk mencoba atau menunjukkan kemampuan penalaran formal mereka. Mereka menjadi argumentatif ketika menyusun fakta dan logika untuk mencari alasan. Yang ketiga, ragu-ragu. Remaja dapat menyimpan berbagai alternatif dalam pikiran mereka pada waktu yang sama. Tetapi karena kurangnya pengalaman, mereka kurang strategis untuk memilih. Yang keempat, menunjukkan hipokrisi. Remaja seringkali tidak menyadari perbedaan antara mengapresiasikan sesuatu yang ideal dan membuat pengorbanan yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Yang kelima, kesadaran diri. Para remaja sekarang dapat berpikir tentang pemikiran-pemikiran mereka sendiri dan orang lain. Yang keenam, kehususan dan ketangguhan. Menurut Elkid, bentuk keegoisan khusus ini mendasari perilaku. Selanjutnya, perkembangan psikososial pada masa remaja. Yang pertama, pencarian identitas. Pencarian identitas yang didefinisikan Erskine sebagai konsepsi tentang diri sendiri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang menjadi fokus pada masa remaja. Yang kedua, 4 status identitas. Yang pertama, mencapai identitas. Mencapai identitas yaitu bagi seorang remaja yang telah mengalami suatu krisis dan sudah mampu membuat suatu komitmen. Yang kedua, penundaan identitas. Penundaan identitas digambarkan remaja yang sudah berada di tengah-tengah krisis tetapi berkomitmen mereka tidak ada atau hanya didefinisikan secara samar. Yang ketiga, penyebaran identitas. Penyebaran identitas ini menggambarkan remaja yang belum mengalami krisis atau mereka belum menjadi pilihan-pilihan bermakna atau membuat komitmen apapun. Yang keempat, genre dan perkembangan identitas. Yang ketiga, faktor etnis dalam pembentukan identitas. Yang pertama, seksualitas. Orientasi seksual dipengaruhi oleh interaksi faktor biologis dari lingkungan dan mungkin genetis. Yang kedua, hubungan dengan keluarga, teman sebaya, dan masyarakat dewasa. Interaksi keluarga berubah sepanjang tahun-tahun masa remaja. Di sana ada lebih banyak intimasi, akan tetapi juga terdapat konflik berkaitan dengan kasus otonomi. Yang ketiga, tekanan teman sebaya dan tuntutan konformitas. Konformitas dengan tekanan teman-teman sebaya pada masa remaja dapat bersifat positif maupun negatif. Itu tadi presentasi dari kelompok kami tentang perkembangan masa remaja. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larry is at an awkward time in his life. He's 15 and has begun noticing some serious changes. He suddenly has problems with pimples, and he has hair growing in odd places. His voice sometimes cracks, and he's grown several inches in the last year alone. Larry's not alone. His twin sister Linda is also going through changes. She too has pimples, and her body is growing softer and fuller in certain areas. Larry and Linda are in adolescence, which is the transitional time between childhood and adulthood. Generally, adolescence is defined as between ages 13 and 20. During adolescence, children go through puberty, which is a period of about 4 years of physical development that ends when a person is able to reproduce.
Notice that adolescence encompasses many different changes: physical, emotional, intellectual, and social. But puberty is just the physical changes. Let's look closer at some of the physical developments in adolescence and puberty, including growth spurts and gender differences in development at this stage of life. Remember how Larry has grown several inches in the past year? Linda, too, is growing taller. It seems like they are both getting bigger every single day. Puberty is triggered by hormones. Among other things that hormones do, they cause people to get physically bigger. A growth spurt is a rapid increase in skeletal size. These sometimes seem to happen overnight, as adolescents get taller very quickly. Larry and Linda have experienced growth spurts in the past year. They've both grown several inches, and sometimes all at once. For example, Larry grew 2 inches taller over the last summer vacation from school. There are many factors that can influence growth spurts. Genetics play a role, as do environmental factors. Nutrition, healthcare, and socioeconomic status have all been linked to growth spurts. Children who are malnourished, for example, may not experience dramatic growth spurts the same way that those who have access to a well-balanced diet do. Growth spurts and other changes in puberty can lead to body image issues. For example, after her most recent growth spurt, Linda is taller than every boy in her class. She feels embarrassed by this and wishes she was petite like some of her friends. She's even started slumping down when she walks so that she doesn't look as tall as she is. Though Larry and Linda are both going through adolescence, puberty struck them at different times. Linda has been having issues with acne and has been growing and developing physically for a couple of years now. For her, the physical changes of puberty started at around age 12. Larry, on the other hand, didn't really start seeing massive changes until this year, at age 15. Until then, he was growing and changing more like a child does. Now he's in puberty and all the complicated physical changes that entails. In general, girls and boys develop at different times. Like Linda and Larry, girls tend to start and end puberty several years before boys. In fact, studies have shown that some girls experience the onset of puberty as young as 7 years old, though most girls don't enter puberty until between ages 11 and 13. Boys, on the other hand, don't generally begin puberty until between ages 13 and 15, and of course, some boys don't begin puberty until later than that. And it's not just puberty. Remember that puberty involves physical development triggered by hormones that culminates in being able to reproduce. But adolescents continue to grow physically beyond puberty. That is, even after a girl gets her period, she continues to grow taller or more curvy. And even after a boy produces sperm, he continues to grow taller or more muscular. These non-pubescent physical changes happen at different times as well. Girls usually finish growing by age 18 or 19, while boys often continue to grow into their early 20s. This is part of the reason why Linda is taller than the boys in her class. Eventually, most of them will catch up with her, but they are a couple of years behind her in physical development. Adolescence is the period of life between childhood and adulthood. During this time, there are many changes that go on, including the physical development of puberty, which can trigger growth spurts. Girls and boys develop differently, with girls' physical development occurring several years before boys.